Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa sahabat Kabari dimanapun sahabat berada senantiasa dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah tunduklah karena Allah. Saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tunduklah karena Allah maksudnya adalah bahwa di dalam kehidupan orang-orang percaya waktu itu bahwa Tuhanlah yang berwenang atas kehidupan mereka, Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan mereka, Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, dan firman Tuhanlah yang mereka dengarkan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka harus melakukannya karena firman Tuhan tersebut, bukan karena yang lainnya. Tunduklah karena Allah ini sangat penting sekali. Ini harus menjadi dasarnya. Kalau dasarnya kita buat tunduk karena Allah, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesadaran, kita akan bisa tunduk. Di dalam dunia pekerjaan, kita juga bisa tunduk kepada pimpinan kita, bahkan kepada pemilik perusahaan tersebut. Di dalam pelayanan juga kita bisa tunduk kepada bapak-bapak rohani kita. Di dalam keluarga, anak-anak juga bisa tunduk kepada orang tua, terlebih lagi istri juga bisa tunduk kepada suami. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, alasan utama kita tunduk itu adalah karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah lah yang berwenang mutlak di dalam kehidupan kita. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Karena Allah lah yang berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kita. Karena Allah lah yang punya andil sepenuhnya dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang punya kehendak seutuhnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mendasari untuk tunduk kepada pemerintah, untuk tunduk kepada raja, untuk tunduk kepada wali-wali negeri, untuk tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Dasarilah dengan tunduk karena Tuhan. Ini berbicara juga mengenai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan karena melihat manusianya. Sebab kalau kita melihat manusianya, kemungkinan akan muncul bahwa kita tidak akan tunduk. Jangan melihat daripada pemimpinnya, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang menaruh kita di tempat itu, Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita di tempat itu. Entah bagaimanapun, baik atau jahat pemimpin kita harus tetap tunduk. Sebab dikatakan dalam ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di sini kita harus melihat, kalau tunduk karena Allah didasari dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Bukan hanya pemimpin yang baik, pemimpin yang ramah, sekalipun itu pemimpin yang bengis, kita bisa tunduk. Kenapa? Karena Tuhan. Tuhanlah yang berwenang atas kehidupan kita. Tuhanlah yang berkuasa mutlak atas kehidupan kita. Kita melakukan ketundukan karena kita taat kepada Tuhan. Lakukanlah kata tunduk ini karena Tuhan, bukan karena kita melihat siapa pemimpinnya, tetapi karena kita melihat siapa Tuhan yang berwenang dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita dalam menjalani posisi kita sebagai hamba, dalam menjalani posisi kita sebagai bawahan, dalam menjalani posisi kita sebagai istri, dalam menjalani posisi kita sebagai anak. Dengan kata lain, kita tunduk karena Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Sifat kita tunduk ini akan mempengaruhi situasi yang ada. Meskipun pemimpin kita bengis, kalau kita tunduk karena Tuhan, maka akan terjadi perubahan. Siapa tahu keberadaan kita di situ sebagai anak buah, kita sudah tunduk, kita taat kepada pemimpin kita, walaupun dia bengis dan jahat, dan Tuhan bisa ubah hatinya menjadi pemimpin yang baik.
baik. Percayalah, Tuhan punya banyak cara dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita, atas tempat kerja kita, atas rumah tangga kita, dan atas tempat pelayanan kita. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Bagian kita lakukan, tunduklah karena Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan yang akan melakukan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang akan mengubah suasananya menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat renungan hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, Tuhan, tunduk karena Tuhan. Kami mau, Tuhan, di dalam segala aspek kehidupan kami tunduk karena Tuhan. Karena kami sadar bahwa Tuhan berwenang sepenuhnya atas kehidupan kami. Dan kami tahu, Tuhan, ketika kami melakukan ini, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini, untuk tunduk kepada pemimpin kami, baik itu yang baik, ramah, ataupun yang bengis dan jahat. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau yang memiliki wewenang, Engkau yang punya kuasa sepenuhnya, dan Engkau sanggup, Tuhan, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau pasti memberkati kami ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.